Halo semua, perkenalkan nama saya Febriani Naema Sere. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana semester 5 kelas A. Pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen berupa gerak pesawat sederhana. Tujuan dari eksperimen ini yang pertama adalah untuk mengamati gerak pesawat sederhana, dan yang kedua untuk mengetahui macam-macam gerak pesawat sederhana yang ada di sekitar kita. Sebelum kita melakukan eksperimen ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gerak pesawat sederhana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam melakukan segala aktivitas kita, tentunya kita sering dihadapkan dengan gerak pesawat sederhana, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi, pesawat sederhana adalah alat bantu yang dapat memudahkan manusia dengan susunannya yang sederhana. Pesawat sederhana terdiri atas beberapa jenis. Macam-macam dari jenis pesawat sederhana yaitu ada tuas, katrol, bidang miring, serta roda dan poros. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah tuas. Tuas atau pengungkit adalah alat yang digunakan untuk membantu atau memudahkan manusia dalam memindahkan benda berat. Tuas dapat berupa kayu, bambu, atau besi. Penggunaan tuas ini memerlukan penumpu yang bisa berupa batu atau benda keras lainnya. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Katrol merupakan roda yang bisa berputar pada porosnya. Katrol ini biasa digunakan dan dipadukan dengan tali dalam mengangkat benda. Jadi semakin banyak katrol yang kita gunakan untuk mengangkat benda, maka semakin sedikit gaya yang kita keluarkan. Jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan jenis pesawat sederhana berupa papan datar yang dipasang secara miring untuk membantu pekerja dalam memindahkan benda ke tempat lebih tinggi. Beberapa alat yang dimanfaatkan bidang miring yaitu ada pisau, gunting, serta sekrup. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan porosnya. Saat roda berputar, maka poros pun ikut berputar. Poros ini biasa dihubungkan dengan peralatan. Prinsip dari roda dan poros ini bisa kita lihat pada engkol sepeda serta setir mobil, di mana penggunaan roda ini memudahkan manusia dalam pekerjaannya. Selanjutnya, kita akan melakukan eksperimen gerak pesawat sederhana. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam melakukan eksperimen ini, yang pertama, yang kita butuhkan 2 buah flash, 1 penggaris, 1 gunting, potongan kardus, kertas, serta 1 benda tumpuan. Baik, di percobaan yang pertama di sini ada alat dan bahan berupa yang pertama 2 flash yang digunakan untuk titik kuasa serta titik beban. Yang berikut ada penggaris dan 1 benda sebagai titik tumpu. Percobaan yang kita lakukan yaitu titik tumpu ditaruh di antara titik kuasa dan titik beban. Jika titik tumpu berada antara titik beban dan titik kuasa, maka akan terlihat seimbang. Akan tetapi jika kita pindahkan titik tumpu ke titik kuasa, maka titik beban akan semakin menurun. Apabila kita dekatkan lagi pada titik kuasa, maka titik beban semakin menurun. Ini diartikan bahwa gaya atau tenaga yang diberikan untuk mengangkat beban ini akan semakin besar dan beban terasa berat. Yang berikut, jika kita pindahkan titik tumpu pada titik beban, maka titik kuasa akan turun. Dan kita dekatkan lagi pada titik beban, maka titik kuasa akan semakin menurun.
Jadi dapat dikatakan bahwa tenaga atau kuasa yang diberikan untuk mengangkat beban akan lebih sedikit dan beban terasa lebih ringan. Baik, di percobaan kedua di sini ada alat dan bahan, yaitu ada gunting, kertas, serta kardus. Gunting ini pada bagian pegangan disebut dengan titik kuasa, pada bagian tengah disebut titik tumpu, dan pada bagian ujung ini disebut dengan titik beban. Di mana dalam melakukan eksperimen, ketika titik kuasa diberikan gaya dalam melakukan eksperimen seperti ini menggunting, maka kita dapat menggunting kertas ini dengan tenaga yang diberikan. Jadi dalam menggunting atau mengeksperimen kertas ini tergantung dari tenaga yang kita berikan. Jika tenaga yang kita berikan kecil, maka akan lebih lambat dalam menggunting kertas tersebut. Akan tetapi jika kita berikan gaya dengan gaya yang besar, maka akan lebih cepat dalam menggunting kertas ini. Begitupun dengan kardus. Jika kita berikan gaya yang kecil, maka kita akan susah dan lambat untuk menggunting kardus ini. Akan tetapi jika kita berikan tenaga atau gaya yang besar, maka dalam memotongnya akan lebih mudah dan cepat. Sekian video eksperimen kita tentang gerak pesawat sederhana. Semoga bermanfaat dan terima kasih.